Para Bapak Uskup, para imam, para diakon, Bapak Ibu, para suster, bruder, anak-anak muda, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi di Rujak edisi minggu ke-32 Pekan Biasa. Pada hari ini kita bersama-sama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder mengambil rujak renungan penyejuk kalbu di area Benteng Moraya ini. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diperdengarkan, yang diberikan oleh gereja pada hari Minggu Biasa yang ke-32 ini. Marilah kita mengawali renungan penyejuk kalbu atau rujak bersama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, berkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak, marilah kita menyambut sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak, pada kesempatan ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-32. Kita diajak untuk melihat bagaimana cara kita memberi dan niat kita dalam memberi. Hari ini kita berusaha untuk merenungkan sabda Tuhan di bawah tema memberi dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bersama bahwa bernyanyi atau berbicara tentang cinta kasih
dapat sungguh-sungguh menyentuh hati orang. Kebenaran ini baru akan tampak bila cinta kasih itu dibuktikan lewat tindakan, sebab tindakan-tindakan kita memberi bukti atau mewujudkan betapa kuat cinta kasih kita. Sama halnya juga dengan iman kita akan Tuhan, akan Kristus, iman akan gereja harus perlu dibuktikan dengan tindakan. Sebagaimana kita dengar dalam kisah Injil Markus tentang seorang janda yang miskin yang memberi dengan sepenuh hatinya, sepenuh dirinya. Itulah bukti bahwa ia sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sikap beriman, percaya kepada Allah hendaknya dibuktikan atau diwujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan kita. Hari ini kita mau belajar dari si janda. Tuhan Yesus memuji pemberian dari si janda itu karena ia memberi seluruh dirinya, memberi seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Sedangkan orang-orang lain, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki lebih, mereka memberi daripada kelebihan mereka. Nah, inilah kita mau melihat bagaimana cara kita memberi. Dan juga cara memberi itu harus diimbangi dengan niat kita memberi. Mungkin orang-orang kaya tadi, bagi Yesus mereka memberi karena hanya untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak harta, mereka memiliki banyak uang. Atau niat mereka memberi adalah supaya mereka dipuji, adalah supaya mereka dilihat orang. Tetapi si janda tadi, dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dengan kesungguhan hatinya, dengan niatnya bahwa ia memberi untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita belajar bagaimana mewujud nyatakan iman kita di dalam memberi atau di dalam berderma. Memberi bukan saja memberi apa yang kita miliki, harta kekayaan, tetapi juga memberi perhatian, memberi waktu, memberi dukungan, dan juga memberi kata-kata kita yang positif, yang membangun. Mari saudara-saudari, ibu bapak, teman rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita belajar untuk memberi dengan tulus hati, memberi seluruh diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita beri dengan cara yang baik dan juga dengan niat yang baik. Sebagaimana ditunjukkan oleh si janda dalam kisah Injil hari ini. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemberian-pemberian-Mu bagi kami, teristimewa nafas kehidupan, dan juga boleh merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Semoga teladan dari si janda miskin ini membantu kami untuk memberi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh diri kami, untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu saja. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.